wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang pasar ya. Ada yang masih ingat pasar itu apa? Saya Bu. Boleh, Riza. Pasar itu tempat di mana para penjual dan pembeli saling bertemu untuk melakukan transaksi barang dan jasa yang dipertukarkan dengan uang. Iya, baik. Terima kasih, Riza. Nah, pasar itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, permintaan berhubungan dengan pembeli atau konsumen, dan penawaran berkaitan dengan penjual atau produsen. Hari ini, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menganalisis permintaan dan penawaran dengan benar dan juga membuat kurva permintaan dan penawaran dengan tepat. Oke, sebelumnya Ibu akan menayangkan video. Disimak ya videonya, nanti Ibu akan minta satu perwakilan dari perempuan dan satu perwakilan dari laki-laki. Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap Bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, Oke, ada yang mau menyimpulkan dari perempuan? Dari saya Bu. Oke, semua. Ini dari video tadi yang saya lihat itu dari sisi penjual, dia semakin karena dia meningkatkan harga jual karena pembelinya semakin banyak. Akan tetapi tadi penjual tersebut mengalami satu kesalahan karena semakin menaikkan harga jualnya dan pembelinya malah berkurang. Jadi satu sisi dari sisi pembeli itu mencari harga yang murah dan Ya, terima kasih semua. Ibu. Ada yang mau lagi untuk menyimpulkan video tadi? Oke, Riza. Nah, jadi yang bisa disimpulkan dari video yang tadi, simpulannya hukum permintaan itu jika harga suatu barang atau jasa naik, jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Nah, sebaliknya jika harga suatu barang atau jasa turun, jumlah yang diminta akan naik. Ada juga hukum penawaran, yaitu jika harga suatu barang atau jasa naik, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan ikut naik. Terima kasih, Reza. Dari video tadi ada penjual dan pembeli. Nah, penjual itu menaikkan harga pada saat permintaan sedang naik dan menurunkan harga saat ada pesaing yang lebih murah. Nah, jadi di sini ada permintaan, yaitu permintaan itu sejumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, contohnya ini itu yang tadi susu diminta pada harga dan waktu tertentu. Nah, di sini ada hukum permintaan yang tadi sudah disebutkan oleh Reza. Ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Nah, ini juga sama contohnya sama yang di susu tadi. Pas harga barangnya turun, kan banyak yang beli ya. Nah, pas harga barangnya naik, permintaannya turun, jadi banyak yang nggak beli lagi.
ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada yang bisa tolong bacakan? Ya Bu, dari segi harga, apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, begitu pula sebaliknya. Lanjutnya dari segi pendapatan, ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat sehingga berdampak pada kenaikan permintaan. Pertama dulu dari harga ya. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Nah ini sesuai juga sama yang di video tadi, contoh di video tadi. Barang kasusnya murah banyak yang beli. Nah yang kedua ada pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat sehingga berdampak pada kenaikan permintaan. Kalau misalkan kita punya uang banyak atau uang lebih gitu, atau gaji kita banyak, pasti kita bakal banyak kebutuhan yang bakal kita belikan. Nah itu bakal berdampak pada permintaan yang kita mau. Riza boleh tolong dibacakan. Selanjutnya, yang selera konsumen pikiran. Selera konsumen, jika selera konsumen terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Nah, kalau yang perkiraan, bila konsumen memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka mereka akan membeli barang tersebut sebelum harganya naik. Jumlah konsumen atau penduduk, semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi permintaan barang untuk harga tertentu. Harga barang lain, apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Nah untuk selera konsumen, ada yang bisa ngasih contoh? Apa? Selera konsumen, jika selera konsumen terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Contohnya yang waktu kemarin kita lebaran, itu kan banyak tuh yang pada pakai warna hijau sage. Nah itu kan tergantung selera konsumen juga. Konsumen melihat itu sebagai seleranya dia, karena menurut dia itu ya itu bagus warnanya gitu. Jadi karena adanya selera konsumen itu, jadi penjualan terhadap warna hijau sage itu meningkat. Ya, terima kasih, benar sekali ya. Jadi pada saat lebaran kemarin ya, jadi hijau sage itu permintaannya itu meningkat banget. Nah yang keempat ada perkiraan. Bila konsumen memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka mereka akan membeli barang tersebut sebelum harganya naik. Ada yang mau contoh lagi? Oke, ibu kasih contoh ya. Bila konsumen memperkirakan harga suatu barang akan naik, misalnya kayak pada saat lebaran, pasti sembako itu pasti naik kan. Nah biasanya tuh banyak yang beli di sebelum lebaran, di pertengahan puasa, kadang di sebelum puasa, beli barang atau beli baju sebelum lebaran, sebelum harganya naik. Nah yang kelima ada jumlah konsumen atau penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi permintaan barang untuk harga tertentu. Karena kan jumlahnya banyak, jadi permintaannya juga akan banyak. Nah yang terakhir harga barang lain. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Nah barang substitusi ini adalah barang pengganti barang utama. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran itu sejumlah barang yang ditawarkan penjual pada periode dan pasar tertentu. Di sini ada hukum penawaran, yaitu bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik pula. Dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada yang mau baca lagi enggak? Bu. Oke, ada. Penjual akan menawarkan lebih banyak barang jika harga barang tersebut naik, begitu pula sebaliknya. Jika biaya produksi naik, maka harga barang juga naik. Akibatnya penjual atau produsen mengurangi jumlah produksinya, sehingga penawaran pun akan berkurang. Tingkat teknologi yang membuat produksi barang menjadi efektif dan efisien. Hasil produksi yang meningkat akan meningkatkan jumlah barang tersebut naik. Oke, terima kasih Reza. Yang pertama ada harga. Ini sama juga kayak di contoh video tadi ya. Kalau penjual akan menawarkan lebih banyak barang jika harga barang tersebut naik.
kayak tadi pas harganya di 15.000 kan produk susunya banyak banget. Nah terus yang kedua ada biaya produksi. Jika biaya produksi naik maka harga barang juga naik. Ada yang mau ngasih contoh untuk biaya produksi? Biaya produksi. Oke, kalau gitu ibu yang ngasih contoh ya. Iya Bu. Di biaya produksi, jika biaya produksi naik, kayak waktu itu ada kasus kedelai naik. Iya. Kedelai naik, terus kan akhirnya produsen tempe dan tahu mengurangi jumlah produksinya. Dia produksi tapi kan tempe dan tahunya itu jadi mahal kan, jadi langka juga. Nah ya, jadi terus yang ketiga ada tingkat teknologi. Ada yang mau contoh nggak tingkat teknologi? Saya di Oke, Hasnul. dari tingkat teknologi itu yang bisa saya tahu itu contohnya kayak misalnya kita menjual menggunakan teknologi untuk bisnis online, dan itu bisa meningkatkan produksi barang dan produksi yang kita Masih Hasnul. Kayak juga banyak di pabrik-pabrik gitu kan bisa pakai teknologi mesin gitu kan. Jadi lebih banyak produksi barang yang diproduksi dan lebih cepat ya Bu. Iya betul. Yang keempat ada jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Kayak misalnya di pasar itu kan banyak banget penjual-penjual kan. Nah itu juga banyak juga barang yang ditawarkan. Nah yang terakhir ada perkiraan harga. Bila penjual memperkirakan harga suatu barang akan naik, maka mereka akan mengurangi stok penjualan dan menunggu waktu pada saat barang tersebut naik. Ada yang mau contoh untuk perkiraan harga? Oke, Riza boleh. Coba aja. Kalau kasih contoh. Biasanya master kan penjual kan banyak memperkirakan harganya bakal naik nih, maka dia mengurangi stok penjualan nanti biar jualan nanti gitu pas harganya naik. Oh ya itu pada saat COVID waktu itu ya, Ja? Iya iya. Oh ya, terima kasih Reza. Pengalaman Bu soalnya ya Ja. Dia tukang masker Bu. Tukang masker Bu. Oke, di sini ada tugas kelompok. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik Bu. Baik Ibu. Tugas kelompoknya itu faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yang ada di dalam video. Jadi disimak ya videonya. Baik Ibu. Oke, di sini ada video untuk tugas kelompok. Disimak baik-baik ya videonya. Baik Ibu. 2 tahun pemerintah menetapkan larangan mudik lebaran, membuat sejumlah penjual oleh-oleh kebingungan karena penurunan omset. Namun, berbeda dengan tahun ini. Setelah pemerintah memberlakukan mudik lebaran, nyatanya tak tanggung-tanggung. Banyak penjual oleh-oleh. Nenden Muslihat, Andres Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkan dari video ini itu apa faktor yang permintaan dan penawaran. Baik Bu. Anak-anak sudah apa belum? Sudah Bu. Kalau bisa Reza maju. Sudah Bu. Tunjuk aja dulu, susah. Oh Istika itu kamu. Ranking 1 deh. Dulu. Hah? Ntar gue maju. Sudah Bu. 8 menit lagi. Sudah Bu. 8 menit Belum lagi. Bu, sabar. Wow. Oke, kelompok yang tengah dulu ya. Bebasnya kamu. Mau Bu ya? Gue mau ada buat pas nanti kalau Ya, ini mewakili kelompok yang tengah. Jadi dari video tadi. bisa didengarin dulu nggak temennya ngomong? Bisa Bu. Dari video tadi, faktor yang mempengaruhi dari segi permintaan itu ada selera masyarakat. Selera masyarakatnya meningkat karena lagi lebaran pengen bawa oleh-oleh. Terus yang kedua itu jumlah konsumennya juga meningkat karena di sana lagi banyak yang mudik. Lalu dari segi penawaran itu harga di toko ini harganya juga lebih murah gitu.
kasih. Kelompok 2 the best. Selanjutnya kelompok yang di Saya ingin mau digeser nggak? Maju aja. Parah banget. saya ingin menjelaskan yang dari kelompok ini. Permintaannya selera konsumen, jumlah konsumen, penawarannya tingkat teknologi atau harga. Teknologinya itu dari apanya ya? Tadi teknologi. Jadi kan karena tingkat teknologi karena sekarang kan teknologi semakin maju, jadi si pihak produsennya itu mungkin dalam pembuatan kuenya itu pakai teknologi, jadi dia memproduksi banyak kue-kue yang ada di tokonya itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok ini ya. Faktor dari permintaannya itu ada perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat. Ini kan tadi lebaran ya Bu. Iya. Jadi lebaran itu tradisinya bawa oleh-oleh kue daerah, jadi meningkat. Terus juga ada yaitu yang kedua hari raya Ibu, hari raya keagamaan kan Idul Fitri. Jadi meningkat juga sama dan faktor penawarannya itu ada peristiwa lo kan tadinya COVID ya Bu. Iya. Terus apa namanya sebelumnya kan di lockdown gitu, jadi kan nggak bisa kemana-mana. Nah, sekarang udah bebas, jadi orang pada tertarik beli kue lagi gitu. Oh iya. Ya. Terima kasih. Ya, oke, semua jawaban dari kelompok 1, 2, 3 ini benar ya. Jadi dari faktor permintaan itu ada dari selera masyarakat yang meningkat karena lagi lebaran, terus juga jumlah konsumennya. Dan di penawarannya itu ada harga, dan jadi penjualnya itu menjual banyak barang karena permintaannya sedang naik. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada kuis, yaitu keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dari berbagai tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu disebut ada yang Bu, udah gila, Bu. Dikasih dulu sih, dulu.